Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah pemirsa, Kementerian Agama mengirim sejumlah Qori Indonesia ke luar negeri dan mereka tergabung dalam program Qori Indonesia Warnai Dunia. Nah sebagai teladan yang baik dan kisah inspiratif, kami hari ini akan ajak Anda untuk mendengar cerita dari Qori asal Makassar, Sulawesi Selatan yang kini berada di New York, Amerika Serikat. Sudah bergabung bersama kita Mas Abdul Rasul Amin. Assalamualaikum Mas Rasul, bagaimana kabarnya? Sehat Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Rasul, bagaimana rasanya Alhamdulillah. menjalankan ibadah puasa di New York, Amerika Serikat ini Mas? Alhamdulillah agak beda karena jam bukanya tuh jam 7 gitu, Kak, jam 7 sore. Dan ditambah juga cuaca yang dingin jadinya agak feel-nya tuh lumayan beda dibanding Indonesia. Oke, berarti kalau dingin lebih nggak berasa dong Mas ya puasanya tiba-tiba udah selesai aja gitu. Tiba-tiba udah buka gitu. Betul sekali, tapi kalau dingin banget juga bakal kerasa jadi kayak pengen haus aja gitu, Kak. Haus, oke. Mas Rasul, kita penasaran banget ini Mas Rasul ini di New York ini sedang melakukan sebuah pekerjaan apa sih Mas? Boleh diceritakan Mas kepada pemirsa Mas? Baik, sebelumnya disclaimer kalau posisi aku sebenarnya di Scranton. Jadi state namanya Pennsylvania dan ditempatkan di Scranton. Nah, sekarang aku lagi dapat undangan untuk imam taraweh selama sebulan Ramadan ini dan ada penambahan durasi sebulan lagi setelah Ramadan. Oke, berarti Mas Rasul ini berada di Scranton, Pennsylvania, berarti benar ya? Sedang menjadi imam tarawih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, siapa saja jamaahnya? Dan kemudian selain menjadi imam tarawih, apakah menjadi guru ngaji juga atau bagaimana aktivitas di sana? Betul sekali, juga ngajar ngaji, kemudian khutbah Jumatnya juga kita yang ambil dan beberapa program lainnya itu kita juga yang eksekusi. Jadi itu perbedaannya imam di Indonesia dengan di sini. Kalau di sini tuh benar-benar seorang imam yang nge-take care semua programnya. Dan untuk orang-orang dan jamaahnya karena ini bukan masjid komunitas Indonesia, jadi orang-orangnya beragam. Malah orang Indonesia tuh bisa dihitung jari aja kayak 5 orang sampai 5 orang. Dan di sini mostly semuanya hampir kayak dari daerah India, Pakistan, Afghanistan, dan beberapa orang Amerika asli, kulit hitam dan kulit putih. Oke, Mas Rasul berarti ini jamaahnya beragam dari tidak hanya dari warga negara Indonesia. Adakah tantangan tersendiri Betul Mas sekali. dalam menghadapi para jamaah? Mungkin menyesuaikan dari materi-materi khutbahnya atau mungkin dari cara membaca surah-surahnya itu bagaimana? Untuk tantangannya sendiri karena ini yang menarik di Scranton ini adalah orang-orang Timur Tengah itu kan betah berdiri berlama-lama pada saat sholat. Jadi nge-requestnya tuh katanya imamnya jangan cepat-cepat ya, jangan kayak surah Al-Kausar, Al-Ikhlas gitu yang biasa kita pakai di Indonesia, tapi dia maunya yang lama gitu loh, Kak. Jadi per ayat tuh per rakaat kita ambil itu 1 lembar, 1 halaman minimal. Kemudian tantangannya juga ada di komunikasi, tapi saya harap untuk bahasa bisa dipelajari sering berjalannya waktu. Selebihnya tidak ada. Hanya perbedaan culture, kemudian mazhab yang ya kita bisa selesaiin dengan kelapangan hati. Jadi hanya dengan diskusi udah ke-solve masalah. Oke, Masya Allah. Ternyata memang tantangannya begitu kompleks ya Mas ya. Adaptasinya bagaimana itu Mas? Kalau saya dengar ini Mas Rasul ini bukan yang pertama kali, namun sudah 2 kali dikirim ke Amerika Serikat. Itu bagaimana adaptasi di sana Mas? Untuk adaptasinya betul sekali, aku udah 2 kali dapat kesempatan untuk imam di Amerika. Pertama di Philadelphia. Philadelphia itu masih gimana ya, kurang challenging. Jadi perbedaan antara Philadelphia dengan Scranton tuh perbandingannya mungkin 10 kali lipat lebih challenging di Scranton karena di Philadelphia itu Mas masjid komunitas orang Indonesia. Jadi aku walaupun skill bahasa Inggrisnya masih kurang ya masih tetap bisa survive di sana karena yang ditemui memang 90% orang Indonesia, kemudian kultumnya juga bahasa Indonesia. Nanti tuh aku bahasa Inggris pada saat khutbah Jumatnya di Philadelphia. Tapi kalau di Scranton itu benar-benar tidak ada lagi pakai bahasa Indonesia, tidak lagi ketemu dengan orang Indonesia. Jadi tantangannya
di situ. Dan untuk adaptasinya sih ya selalu aja belajar setiap harinya kosakata baru, kemudian apalagi kira-kira ya bahan obrolan yang bisa kita obrolkan ke stranger, yang orang-orang yang datang ke masjid, apa nih kira-kira bahasa-bahasa yang kita bisa bahas. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas sedikit dicontohkan khutbah menggunakan bahasa Inggris yang biasa Mas lakukan di masjid di sana pada saat memberikan khutbah, boleh diceritakan sedikit atau dicontohkan sedikit, Mas? Seperti yang saya mau ambil dari surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. It means whoever put iman Allah, He will make a way out for him and provide sustenance from where he does not even imagine. Yang artinya kalau kita beriman ke Allah, nanti bakal dikasih rezeki dari area yang tidak kita sangka-sangka, kemudian bakal dikasih jalan keluar dari permasalahan apa yang kita hadapi. Masya Allah, berarti Mas, kalau saya perhatikan di masjid-masjid di luar negeri ini, jemaahnya lebih suka diartikan atau diterjemahkan begitu ya Mas ya, kalau untuk surat-surat Al-Quran ya Mas ya? Oh, enggak sih Kak. Jadi kita tampil apa adanya aja, even itu di komunitas orang Indonesia, kalau kita tampil bahasa Inggris dipahami juga. Malah orang Indonesia juga requestnya kadang ya udah bahasa Inggris aja, biar karena kan yang hadir di masjid itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi ada orang lain juga dari penduduk asli, kemudian orang India, orang Pakistan dan lain sebagainya. Oke, Mas, untuk sampai di Amerika Serikat, kita juga penasaran bagaimana prosesnya akhirnya Mas ini bisa dikirim menjadi imam tarawih untuk periode kali ini. Boleh diceritakan kepada para pemirsa Mas supaya bisa menjadi inspirasi begitu buat anak muda di Indonesia? Aku beberapa kali dapat momen-momen hebat dalam hidup itu, kalau dicari tahu benang merahnya tuh karena silaturahmi aja semua Kak. Jadi yang pertama pengalaman Philadelphia, aku ingat banget dapat tawaran itu lagi berbagi di Depok. Lagi capek-capeknya berbagi makanan di Depok, terus dapat notifikasi, kamu mau nggak jadi imam di Amerika? Ya udah aku ambil. Event itu aku masih kurang bahasa Inggrisnya, aku ambil aja, aku ambil tantangan nanti belajar di sana. Pokoknya ada kesempatan aku ambil. Kemudian seleksi di Jepang juga itu aku tahu infonya karena silaturahmi juga. Aku diinfoin pada saat perjalanan pulang umroh ke Indonesia, ini ada buka seleksi imam di Jepang, mau nggak? Ini dia seleksinya, ini dia syaratnya dan sebagainya. Aku coba ikuti, akhirnya lolos. Kemudian yang terakhir ini Scranton, aku kan buat jurnal Ramadan ya Mas. Jurnal Ramadan ini yang aku jual di sosial media, itu aku kirim untuk orang-orang terdekatku tuh, aku kirim secara gratis. Jadi aku kirim, kemudian salah satu temanku tuh bilang kayak, untuk jurnal ini kita tukeran ya dengan tiket ke Amerika. Jadi kamu berangkat ke Amerika tanggal sekian dan lain sebagainya. Padahal tuh aku posisinya H-2 Ramadan masih bingung mau imam tarawih di mana antara Jakarta dengan Makassar, tapi ternyata rencana Allah ngundang kembali ke Amerika di Scranton, Pennsylvania. Lewat jalur silaturahmi itu Mas. Masya Allah, berarti the power of silaturahmi ya Mas ya. Kalau boleh tahu berarti Mas Rasul ini memang di Indonesia sendiri sudah biasa menjadi imam tarawih atau bagaimana Mas? Atau sudah dari kecil? Alhamdulillah udah terbiasa. Iya, jadi udah dari kecil. Untuk rilis sebagai imam tarawih di depan umum itu dari kelas 1 SMA, tapi Bapak itu emang ngedidik aku untuk jadi imam di rumah, di keluarga kecil, biasa jamaahnya ibu, kemudian kakak. Nanti pada saat kelas 1 SMA udah mulailah ke kota-kota yang ada di Sulawesi Selatan, ke Jayapura. Bahkan terakhir ini aku posisinya sebelum diundang ke Amerika, aku imamnya bertugasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Masjid Jami Aisyah Ghani. Oke, Mas, ini akan berada di New York ini berarti sampai kapan? Kemudian selesai ini ada rencana kemana lagi, ke negara lain lagi? Insya Allah di sini bakal 2 bulan insya Allah. Dan rencana setelah ke sini sih targetnya Jepang. Karena sekarang di sana lagi masifnya orang yang masuk Islam, pengen aja jadi bagian dari sejarah. Berarti sudah berapa negara Pengen kalau dihitung dengan yang sekarang? Alhamdulillah Al-Quran sejauh ini udah membawa aku ke 5 negara berkunjung. Masya Allah. Oke, Mas, ini
juga sedang bulan Ramadan, momen puasa. Sebagai perantau, Mas ini kan perantaunya bukan dari Makassar ke Jakarta atau mungkin Makassar ke Surabaya. Ini Makassar ke Amerika Serikat. Kangen gak sih sama masakan Ya, rumah atau mungkin momen kumpul bareng keluarga, Mas? saya ngedengerin pertanyaannya aja udah merinding, kangen banget bantu mama untuk siapin sahur atau temanin bapak untuk cari bahan-bahan buka puasa itu kangen banget Mas. Tapi menurut aku setiap perjalanan itu harus ada yang dikorbankan. Jadi buat teman-teman yang punya impian mau jadi imam taraweh atau imam di luar negeri, harga yang harus dibayar mahal itu adalah kesepian, jauh dari keluarga. Oke, tapi untuk respon orang tua ketika Mas terpilih menjadi imam di Amerika gitu, bagaimana Mas? Untuk yang kedua kalinya sih udah senang. Yang kaget tuh pada saat penawaran pertama ya, pada saat aku ditawarin ke Philadelphia, malah Hmm. justru kayak ada beberapa keluarga, coba dihalangin aja itu soalnya di sana kota zombie, jangan katanya ke sana. Tapi akhirnya tetap berangkat ya, karena tidak mendengarkan Akhirnya suara-suara sumbang berarti. betul. Tapi aku coba ngeyakinin kalau kalau ternyata yang isu-isu tentang kota zombie di Philadelphia itu hanya semacam gang atau lorong aja, Mas. Jadi bukan Hmm. semuanya gitu loh kotanya. Oke, Mas, kita pengen dengar tips dari Mas Rasul ini untuk menjadi hafiz dan kori muda yang akhirnya bisa go internasional istilahnya dan mengikuti jejak Mas ini. Adakah tips yang bisa dibagikan kepada para pemirsa? Em, ada banyak banget kori yang suaranya bagus, ada banyak juga hafalannya yang lebih kuat. Jadi kalau mau jadi orang yang lebih spesial atau akselerasinya lebih cepat dan kita dapat sesuatu yang nggak bakal kita sangka-sangka, coba tuh kita pakai backingannya Allah. Jadi mungkin baktinya kepada ibu lebih lebih lagi, kemudian menghadirkan karya-karya lebih bermanfaat untuk banyak orang. Tiap orang yang kita temui itu tulus, kemudian dimaksimalkan setiap pertemuan karena kita tidak akan pernah tahu dari orang mana yang kita temui menjadi jalan rezeki kita. Jadi buat eh, buat ada alasan bagaimana Allah bisa bantu kita untuk mencapai impian kita. Jadi kalau misal udah yang maha hebat yang terlibat, walaupun banyak orang hebat di luar sana itu tidak berpengaruh. Masya Allah. Satu lagi Mas, adakah satu ayat yang menjadi motivasi yang sampai sekarang masih dipegang oleh Mas Rasul dalam berkegiatan atau dalam mencapai suatu impian, Mas? Surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuh wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Itu mau laki-laki atau perempuan, kalau dia melakukan amalan soleh, amalan yang baik, amalan yang bermanfaat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nanti akan diberikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang senang, kehidupan yang membahagiakan. Jadi karena Allah bilang kayak gitu, yang aku pikirkan tuh tiap hari bagaimana caranya kehadiranku ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, bagaimana kemudian ilmu-ilmuku, bagaimana kemudian posisiku bisa selalu menjadi kebaikan untuk orang lain dan untuk diriku sendiri. Masya Allah, ternyata dari surat An-Nahl ya berarti Mas ya. Mas Rasul, terima kasih banyak sudah menceritakan kisah-kisah inspiratifnya untuk saya dan juga untuk para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya banyak lagi Mas Rasul yang akan bisa menyusul atau mungkin para Amin, pemuda amin ya Allah. Indonesia yang menyusul Amin. Mas Rasul untuk bisa menjadi imam ataupun bisa menjadi seorang guru agama di luar negeri seperti Mas Rasul. Terima kasih Mas Amin ya Rasul. Allah. Sehat selalu Mas Rasul. Demikian kisah inspiratif yang disampaikan oleh Mas Rasul, seorang pemuda asal Makassar, Sulawesi Selatan yang saat ini sudah menjadi imam tarawih dan juga seorang pengkhutbah dan juga pengajar agama di Amerika Serikat. Semoga ini menjadi inspirasi untuk Anda agar bisa lebih memperdalam Al-Quran. Kalau tadi sedikit mengutip kata-kata dari Mas Rasul, cari backingan yang paling tinggi, yakni backingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.